Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali di pelajaran tematik tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kelainan otot pada manusia. Yang kedua, penyebab gangguan kesehatan alat gerak. Yang ketiga, ciri-ciri komik. Dan yang keempat, langkah-langkah dalam membuat komik. Selain tulang, otot manusia juga dapat mengalami penyakit atau kelainan. Berikut beberapa contoh penyakit atau kelainan yang terjadi pada otot manusia. 1. Hipertrofi, yaitu pembesaran otot akibat bekerja secara terus-menerus secara berlebihan. 2. Atrofi, yaitu kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Kelainan ini dapat disebabkan oleh makanan yang buruk, sirkulasi udara yang buruk, dan otot tidak digunakan atau karena penyakit yang merusak sel saraf otot. Yang ketiga, stiff atau kaku leher, yaitu sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis, atau kelainan anatomi tulang belakang akibat bergerak secara tiba-tiba atau karena salah bergerak. Yang keempat, tetanus, yaitu kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Penderita tetanus akan mengalami kejang yang berupa kekakuan otot. Kakunya otot akan mengakibatkan rahang penderita mengatuk rapat dan tidak bisa dibuka. Umumnya, penyakit atau kelainan pada otot tersebut terjadi karena bawaan sejak lahir, infeksi bakteri atau virus. Selain itu, gangguan kesehatan otot dan tulang juga sering terjadi akibat kebiasaan yang salah. Misalnya, berjalan dengan tubuh membungkuk, membawa atau memikul beban yang terlalu berat, menulis dengan tubuh yang miring ke samping atau ke depan, tidur dengan posisi yang tidak benar, serta membaca buku dengan posisi tidur. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang pengertian komik dan fungsinya. Selain itu, komik juga memiliki ciri-ciri. Perhatikan ciri-ciri komik berikut. 1. Dibuat untuk menyampaikan cerita. 2. Proporsional. Teks dan gambar membuat pembaca seakan terlibat langsung ke dalam cerita. 3. Menggunakan bahasa percakapan
yang mudah dipahami. 4. Dapat bersifat kepahlawanan. 5. Penggambaran watak secara sederhana. Tujuannya agar pembaca memahami pesan dari cerita. 6. Mengandung cerita humor untuk menghibur pembacanya. Setelah kita mengetahui ciri-ciri komik, selanjutnya kita perlu mengetahui langkah-langkah dalam pembuatan komik. Perhatikan langkah-langkah membuat komik berikut. 1. Menentukan tema dan judul komik. 2. Membuat sketsa, yaitu menuangkan ide cerita dalam media gambar secara garis besar. 3. Memberikan tinta, yaitu penegasan garis sketsa menggunakan tinta. 4. Memberi warna, yaitu pemberian warna pada gambar yang dilakukan dengan dua tampilan, hitam putih atau banyak warna. 5. Membuat teks. Pada komik yang ditulis dalam bentuk balon kata di dekat gambar tokoh. Demikian materi kita untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.